Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar matematika keuangan, di mana pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi mengenai salah satu proyek di mata kuliah kami, yaitu eh, perubahan harga saham, dan banyak metode-metode yang dapat kita gunakan dalam menentukan perubahan harga saham tersebut. Dan pada kesempatan kali ini metode yang kami pilih adalah metode binomial, dan nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya beserta simulasinya. eh, Simulasi dari metode binomial tersebut. Nah, ada baiknya sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami masing-masing, yaitu anggota dari kelompok 1. Mungkin pertama perkenalan dari saya sendiri, yaitu Rizalul Fikri Madani dengan nomor BP 2010431024 selaku moderator dan presentator. Dan untuk rekan-rekan saya yang lain diberi kesempatannya untuk memperkenalkan diri masing-masing. Pada rekan-rekan saya, silakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ayu Fetriansari dan dengan nomor BP 1910432013. Perkenalkan, saya Isma Hasanati Putri dengan nomor BP 1910433001. Perkenalkan, saya Atika Rizka Rahmanda dengan nomor BP 2010432014. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia dengan nomor CE 221082. Baiklah, mungkin itu sedikit sesi perkenalan dari kami, dan langsung saja untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh presentator kami yang pertama, yaitu Fitri Aulia. Kepada Fitri, disilakan. Terima kasih untuk moderator. Baiklah, selanjutnya harga saham di pasar akan selalu berubah naik ataupun turun dengan perubahan waktu. Kemungkinan dua arah perubahan inilah yang digunakan sebagai dasar pemodelan binomial. Misalkan harga saham awal opsi adalah S0 dengan peluang P menjadi SU, atau akan turun dengan peluangnya Q, yaitu 1 dikurangi P, maka harga sahamnya menjadi SD. Selanjutnya, pada slide bisa dilihat grafik perubahan harga saham. Jika harga sahamnya naik, maka akan memiliki peluang sebesar P, sedangkan ketika harga sahamnya turun akan memiliki peluang sebesar 1 dikurangi P. Pemodelan matematika diharapkan dapat membantu memahami perubahan harga saham dan dapat digunakan untuk memprediksi pada waktu yang akan datang. Model binomial dimulai dengan diskretisasi dengan menggantikan T oleh waktu yang sama lamanya dengan TI. Bidang ST diwakili oleh garis-garis lurus paralel dengan jarak Kemudian untuk model binomial, misalkan selang waktu dari 0 sampai T dibagi menjadi N subselang yang sama panjangnya menjadi titik-titik bagi, yaitu 0 sama dengan T0 kurang dari T1 kurang dari T2 kurang dari T seterusnya sampai Tn sama dengan T, dengan Tj-nya sama dengan J dikali Tj sama dengan J dikali sigma T sama dengan J-nya 0 sampai N. Kemudian untuk SD-nya sama dengan S dikali TJ, yaitu harga saham pada saat TJ. Untuk yang pertama, asumsikan bahwa dalam waktu T, harga saham dapat naik ataupun turun menjadi S, yaitu SU atau SD dengan 0 kurang dari D kurang dari U. Asumsi yang kedua adalah peluang harga saham naik P. Kemudian untuk asumsi yang ketiga adalah ekspektasi return harga saham besarnya sama dengan risk-free interest rate. Sehingga
Untuk harga saham yang bergerak secara acak dari SJ pada saat TJ menjadi SJ plus 1 pada saat TJ plus 1. Ini berarti ekspektasi SJ plus 1 sama dengan SJ dikali E pangkat RT. Oke, terima kasih kepada Fitri Aulia yang sudah menyampaikan materi yang awal. Nah, akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya yaitu Ayu Fedriansari. Kepada Ayu disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi. Dari asumsi 1 dan 3 tersebut, maka dapat kita peroleh model diskrit, yang mana model diskritnya itu yaitu nilai ekspektasi XJ tambah 1 sama dengan PSJ dikali U ditambah 1 dikurang P dikali SJ kali D, yang mana itu adalah nilai ekspektasi, S adalah nilai dari suatu harga saham, U adalah harga saham naik, dan 1 dikurang P itu adalah peluang dari harga saham, dan D adalah peluang dari harga saham turun. Nah, dengan menggunakan suatu persamaan yang persamaan 2.27 yang mana sudah dibahas pada sebelumnya dengan mu sama dengan R, maka kita dapat persamaan 2.27 itu seperti ekspektasi XT sama dengan S0 dikali E pangkat mu T. Karena dia pakai selang waktu, maka T-nya diganti dengan delta T. Sehingga ekspektasi S delta T sama dengan S0 E R pangkat delta T. Nah, dari persamaan 2.35, delta T itu yaitu S delta T itu dapat diganti menjadi S J tambah 1. Sehingga menghasilkan suatu persamaan 2.35. Lalu dari persamaan 2.35 kita substitusikan, lalu menghasilkan nilai untuk mencari nilai eksponen R pangkat delta T itu yaitu PU ditambah 1 dikurang P dikali D. Sehingga didapatkan nilai dari P itu yaitu E R pangkat delta T dikurang D per U dikurang D. Nah, agar dipenuhi oleh 0 kecil sama P kecil sama 1, maka haruslah nilai D itu kecil sama E pangkat R delta T kecil sama dari U. Nah, sehingga menghasilkan model kontinu 2.28 yang memiliki hubungan E ST kuadrat sama dengan S0 kuadrat dikali E pangkat 2 mu ditambah tu kuadrat T, dan menghasilkan nilai ES tambah 1 kuadrat sama dengan SJ kuadrat dikali X pangkat 2R ditambah tu kuadrat dikali delta T. Sehingga dari persamaan tersebut didapatkan suatu model variansi harga saham, yaitu model kontinunya itu di mana var SJ tambah 1 sama dengan SJ kuadrat dikali E 2 pangkat 2R delta T dikali E pangkat kuadrat delta T dikurang 1. Dan model diskritnya di mana P dikali SJU kuadrat ditambah 1 dikurang P dikali SJD kuadrat dikurang SJ kuadrat dikali PU ditambah 1 dikurang P dikali D dikuadratkan. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Ayu yang sudah menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri selaku presentator yang ketiga, yaitu mengenai materi selanjutnya. Ya, menyamakan variasi untuk model diskrit 2
2.38 dan model continue 2.37 didapatkan persamaan, yaitu persamaan 2.39 dan 2.40 sebagaimana yang bisa kita lihat pada layar, yaitu untuk dua persamaannya sebagai berikut. Nah, lanjut operator. Lalu untuk persamaan 2.39 dan 2.40 memberikan dua hubungan untuk U, D, dan P, yaitu di mana U ini adalah faktor perubahan harga saham naik dan D adalah faktor perubahan harga saham turun, dan P sebagai peluang. Nah, untuk menentukan nilai secara tunggal, asumsi ketiga perlu ditambahkan dan salah satu dari dua persamaan di bawah ini yang sering digunakan, yaitu di persamaan 2.41 dan 2.42, di mana 2.41 itu UD sama dengan 1 dan 2.42 itu P sama dengan setengah. Lalu lanjut. Nah, dengan menggunakan tiga persamaan tadi, yaitu dari persamaan 2.39 sampai 2.41, nilai dari U, D, dan P-nya adalah kita dapatkan dengan nilai persamaan yang baru, yaitu U sama dengan beta tambah akar beta kuadrat kurang 1, dan nilai D-nya adalah 1 per U. Sedangkan P-nya adalah pangkat R delta T kurang D per U kurang D. Nah, dengan betanya itu sendiri kita misalkan kita dapatkan dari persamaan sebelumnya, yaitu 1 per 2 dikali E pangkat minus R delta T ditambah E pangkat dalam kurung R ditambah sigma kuadrat dikali delta T. Lalu sedangkan untuk peluang naik dan turun yaitu sama, persamaan 2.39, 2.40 dan 2.42 memberikan nilai P-nya itu 1 per 2 dan nilai U yaitu E pangkat R delta T dikali 1 ditambah akar E pangkat sigma kuadrat delta T dikurang 1 dan nilai D-nya yaitu 1 per U ya. Jadi kita dapatkan perbedaannya adalah pada persamaan D kita dapatkan E pangkat R dikali delta T dan dalam kurung 1 dikurang akar E pangkat sigma kuadrat delta T dikurang 1. Nah, untuk selanjutnya adalah akan dicari model CRR-nya dengan menggunakan persamaan sebelumnya. Kita bentuk menjadi lebih sederhana lagi, yaitu contohnya di persamaan 2.46 kita aproksimasikan sehingga menjadi bentuknya lebih sederhana dengan menggunakan di sini kita gunakan Dirac-Taylor untuk menyederhanakan persamaan yang sebelumnya, yaitu E pangkat X yang diapromasikan nilainya adalah 1 ditambah X ditambah E kuadrat dan nilai delta T kuadratnya menuju 0. Dapatkanlah nilai betanya sebagaimana yang bisa kita lihat di layar, itu sama dengan 1 ditambah 1 per 2 sigma kuadrat delta T dan B kuadratnya adalah 1 ditambah beta kuadratnya maksud saya adalah 1 ditambah sigma kuadrat delta T, sehingga nilai U-nya kita dapatkan 1 ditambah 1 per 2 sigma kuadrat delta T ditambah sigma akar delta T. Nah, lanjut operator. Lalu kita dapatkan lagi bahwa E pangkat sigma akar delta T itu adalah 1 ditambah akar delta T dikali sigma ditambah 1 per 2 sigma kuadrat delta T ditambah dan seterusnya. Dan kita definisikanlah nilai U dan D itu menjadi nilai yang baru yang lebih sederhana, yaitu U, di mana U adalah E pangkat sigma akar delta T dan D adalah 1 per U-nya. Dan kita dapatkan nilai P itu tetap sama dengan E pangkat R delta T kurang D per U kurang D. Nah, lanjut. Lalu misalkan pada saat
T0 sama dengan 0, itu menunjukkan harga sahamnya adalah S0 dan harga saham pada saat T1 adalah 1 dikali delta T diberikan oleh S0U atau S0D. Sedangkan pada saat T2 yaitu harga saham bisa kita pilih di salah satu S0 kuadrat, S0UD atau S0U kuadrat. Nah, dengan meneruskan langkah ini kita dapatkan pada saat TJ sama dengan J delta T akan terdapat setelah periode J ditambah 1 yang mungkin terjadi. Nah, akan kita temukan persamaan SIJ sama dengan S0UI dikali D pangkat J kurang I, dengan SIJ itu menyatakan harga saham pada saat TJ yang telah mengalami kenaikan harga saham sebanyak I kali serta penurunan sebanyak J kurang 0. Dan pada saat jatuh tempo TN sama dengan T besar. Nah, yaitu terdapat N+1 harga saham yang mungkin, yaitu pada himpunan barisan SIN, di mana I adalah 0 sampai N. Nah, sketsa binomial menggunakan persamaan dari 2.9 tadi ya, sampai 2.42 dengan N besar sama dengan 6 dapat dilihat pada gambar 2.6. Nah, perhatikan bahwa pergerakan ke bawah dapat menyatu dengan pergerakan saham ke atas sehingga memudahkan harga untuk kembali ke harga semula. Mungkin presentasi dari saya cukup sekian, dikembalikan diserahkan untuk presentator selanjutnya yaitu Isma Sani. Kepada Isma disilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya yaitu contoh 2.3. Dapat kita lihat di sini suatu saham dengan nilai saat ini sama dengan 95 dengan nilai R atau tingkat suku bunga sama dengan 0,1. Nilai volatilitas harga saham atau sigma sama dengan 0,25 dan T atau waktu jarak tempo sama dengan 1. Dimodelkan model binomial sebanyak N sama dengan 30 periode. Berikut kode program yang menggunakan MATLAB untuk menentukan pohon binomial tersebut. Dapat kita lihat di sini untuk syntax clear, yaitu untuk membersihkan. Selanjutnya format long, itu untuk menghasilkan nilai berkoma yang panjang. Selanjutnya kita inisialisasi dari syarat yang terdapat pada soal yang sudah diketahui, yaitu untuk S0-nya sama dengan 95, dan volatilitas harga sahamnya 0,25, waktu jatuh temponya sama dengan 1, interest rate-nya 0,1, dan banyak time steps-nya atau periodenya yaitu 30. Selanjutnya, perhitungan parameter yang belum diketahui. Di sini rumus-rumus yang digunakan dalam pembentukan plot model binomial pergerakan harga saham dapat dilihat pada slide. Selanjutnya akan kita tentukan harga saham dengan sintaks S once N tambah 1. Di sini terdapat matriks perkalian yang di mana barisnya 31 dan kolomnya juga berjumlah 31. Nah, di sini kita gunakan N tambah 1 karena kita akan membentuk 30 pohon binomial atau cabangnya. Jadi kita gunakan N tambah 1. Selanjutnya, elemen di sini semuanya berjumlah 1 dan sintak figur di sini untuk membentuk plot. Nah, di sintak ini juga terdapat perulangan bersarang yang digunakan untuk membentuk plot. Untuk perulangan bersarang ini kita selesaikan dulu perulangan bersarangnya, selanjutnya selesaikan perulangan yang utamanya. Di sini juga terdapat sintak plot B bintang untuk membentuk plot yang nantinya terdapat bintang-bintang. Oke, selanjutnya pada hasil plot ditunjukkan pada gambar berikut dengan nilai minimum yang kita cari S1,31-nya didapatkan 23,99 sekian atau kita bulatkan menjadi 24, sedangkan harga maksimumnya atau S31,31-nya kita dapatkan 376,0417. Untuk plot pohon binomial dapat dilihat pada gambar 2. Kesimpulan pada plot ini yaitu berdasarkan bahasa program pada software MATLAB dan plot
pohon binomial yang diperoleh, nilai minimum harga saham adalah 24, sedangkan harga saham maksimumnya adalah 376,0417. Dapat kita ketahui juga berdasarkan plot ini, nilai volatilitas harga saham lebih tinggi akan mengakibatkan harga saham maksimum yang lebih tinggi. Baiklah, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ismail sudah menyampaikan contoh 2.3, contoh 2.4 akan disampaikan oleh rekan saya Tika. Pada Tika, disilakan. Baik, jadi untuk contoh 2.4, kita akan mengulangi contoh 2.3 dengan mengubah nilai R sama dengan 0,3 dan nilai sigma adalah 0,3. Kemudian, next. Untuk nilai R sama dengan 0,3, kita akan memperoleh grafik seperti yang terlihat pada layar, dengan nilai minimumnya adalah 23,2153 dan nilai maksimumnya adalah 388,70506. Next. Kemudian jika nilai sigmanya adalah 0,3, kita akan memperoleh grafik yang lebih tinggi dengan nilai maksimumnya adalah 488. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jika nilai volatilitas harga saham lebih tinggi, maka menyebabkan harga saham yang diperoleh juga akan semakin tinggi. Mungkin dikembalikan. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari masing-masing presentator. Nah, dapat kita simpulkan pada metode binomial ini didapatkan dua buah persamaan, yaitu utamanya adalah U dan D. Nah, mengapa kami memilih metode binomial juga karena perubahan harga saham yang hanya terjadi kan dua kemungkinan, yaitu naik dan turun, dan metode binomial lah yang cocok untuk digunakan. Nah, diulangi lagi untuk persamaan U, yaitu faktor perubahan naik harga saham didapatkan E pangkat sigma akar delta T dan D adalah 1/U. Dan nilai peluangnya adalah E pangkat R delta T dikurang D per U per D. Dan persamaan dari SIJ-nya adalah S0 dikali U pangkat I dan dikali D pangkat J kurang I. Ada dijelaskan juga dari grafik oleh presentator yang sebelumnya bahwa makin tinggi nilai volatilitas harga saham akan semakin tinggi juga nilai maksimum harga saham yang akan kita dapatkan. Nah, barangkali untuk penyampaian materi mengenai perubahan harga saham dengan metode binomial dan simulasinya cukup sekian dari kelompok 1. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Saya Rizal Fikri Ramadhani mewakili rekan yang lain mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.